Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Putusan hakim itu didefinisikan sebagai pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara tertulis dan diucapkan di pengadilan. Di sini kita ketahui bahwa sebuah putusan itu tidak hanya tertulis, tapi juga harus diucapkan di muka persidangan. Karena sebuah putusan yang sifatnya tertulis itu tidak dikatakan memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah putusan sebelum putusan tersebut diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Dan ketika kita berbicara tentang putusan yang ada dalam hukum acara PT UN, itu meliputi dua jenis putusan. Yang pertama dikenal dengan putusan sela, kemudian yang kedua itu adalah putusan akhir. Untuk putusan yang pertama, yaitu putusan sela. Berdasarkan namanya, putusan sela ini bisa disebut juga sebagai putusan antara. Dikatakan sebagai putusan sela karena putusan ini dijatuhkan oleh hakim bukan pada akhir pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi putusan ini dijatuhkan di tengah-tengah jalannya pemeriksaan atau sebelum pokok sengketa itu dinyatakan selesai oleh hakim di pengadilan. Jadi kalau misalkan kamu putusan dan kemudian balikan, mungkin putusannya hanya putusan sela dan bukan merupakan putusan akhir yang berarti mengakhiri segalanya. Oke. Terkait dengan tujuannya, putusan sela ini dimaksudkan salah satunya untuk mempermudah pemeriksaan sengketa tata usaha negara di sidang pengadilan. Misalnya putusan sela yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk datang langsung ke pemeriksaan di sidang pengadilan. Sekalipun pihak penggugat maupun tergugat itu sudah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Atau juga putusan sela ini berkaitan dengan permohonan pihak penggugat yang menginginkan untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara selama proses persidangan ini berjalan. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa putusan sela atau putusan antara ini meskipun diucapkan oleh hakim di dalam persidangan, tapi putusan ini nantinya tidak dibuat sebagai putusan yang berdiri sendiri seperti pada putusan akhir. Akan tetapi putusan sela ini hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. Kemudian untuk putusan yang kedua yaitu putusan akhir. Jika kita melihat namanya, tentu yang namanya putusan akhir ini merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa di pengadilan. Dan berdasarkan dari isi putusannya sendiri, putusan akhir ini terbagi menjadi 3. Antara lain putusan deklaratur, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatur. Untuk putusan deklaratur, ini merupakan putusan yang di dalamnya tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Atau putusan ini tidak merubah keadaan hukum yang sudah ada. Kita juga bisa katakan bahwa pada putusan deklaratur ini sifatnya hanya sebatas menerangkan atau menetapkan sesuatu dan tidak perlu adanya eksekusi. Misalnya dalam hal sebuah gugatan yang diajukan itu ditolak oleh PT UN, maka hal ini tentunya tidak merubah atau membatalkan keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Malah pada putusan ini sifatnya hanya menerangkan kembali bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN itu merupakan keputusan yang sah. Kemudian bentuk putusan akhir yang kedua yaitu putusan konstitutif. Jika pada putusan deklaratur itu tidak merubah apa-apa, maka pada putusan konstitutif ini merupakan putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum yang lama. Jadi bisa kita katakan jika pada putusan konstitutif ini merupakan kebalikan dari putusan deklaratur.
Misalnya dalam hal gugatan diterima, maka pengadilan bisa membatalkan keputusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat tun. Jadi karena keputusan tun itu dibatalkan, tentunya ini berdampak pada perubahan keadaan hukum tertentu. Yang tadinya sebuah keputusan tun itu sah, maka setelah adanya putusan konstitutif ini, keputusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat tun yang diberikan kewenangan tadi menjadi batal atau dinyatakan tidak sah secara hukum. Sedangkan untuk putusan akhir yang ketiga yaitu putusan kondemnatur. Putusan kondemnatur ini merupakan putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Dan putusan ini merupakan putusan tambahan. Putusan kondemnatur ini dikatakan sebagai putusan tambahan karena sifat dari putusan ini yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan lainnya. Misalnya dalam hal gugatan diterima, pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan pejabat tun, akan tetapi juga menghukum pejabat tersebut selaku pihak tergugat untuk mengeluarkan keputusan tun yang baru. Atau selain itu juga pengadilan bisa menjatuhkan sanksi kepada pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak penggugat yang merasa kepentingannya sudah dirugikan. Dan dalam sengketa pokok kepegawaian, putusan kondemnatur ini, pengadilan juga dapat memerintahkan kepada pejabat tun untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kepada pihak penggugat. Jadi dari ketiga bentuk putusan akhir tadi sebetulnya menentukan akhir dari sebuah cerita dari gugatan yang diajukan. Sehingga pada akhirnya putusan di PT UN itu bisa berupa gugatan ditolak karena dalil gugatan lemah dan tidak dapat dibuktikan. Gugatan dikabulkan oleh pengadilan karena tergugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Gugatan tidak diterima karena tidak terpenuhinya semua persyaratan sebuah gugatan yang sudah ditentukan, seperti gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, error in persona, obscure libel, atau juga gugatan yang salah alamat atau bahkan salah kamar. Dan yang terakhir yaitu gugatan di PT UN bisa dinyatakan gugur karena pihak penggugat maupun kuasa hukumnya itu tidak hadir di persidangan pada hari yang sudah ditentukan. Dan pada gugatan gugur ini majelis hakim menjatuhkan putusan first take atau putusan yang tidak dihadiri oleh pihak penggugat maupun kuasa hukumnya pada persidangan.